Tapi ternyata itu malahan salah bagi diriku, Kak. Beneran, kamu kelihatan ego tinggi. Ya, kalau bagi orang yang negatif mungkin ke arah sana, tapi kalau bagi orang yang positif dia akan menganggap ini sebuah ketegasan. Seseorang yang ada ego menurut Kis ya, Kak, itu bagus. Semua manusia punya ego. Tapi kalau kita mau melihatnya ke arah negatif, ya itu hanya sekedar ego. Tapi kalau kita mau melihat ke arah positif, itu sebuah ketegasan. Kita mau lihat yang mana? Ego adalah hal yang wajar dimiliki oleh masing-masing manusia. Menurut Kis, setiap manusia pasti punya ego. Tapi kita mau melihatnya ke arah yang mana nih? Ke arah positif atau ke arah negatif? Ego dibawa ke arah positif, dia jadi sebuah ambisi yang positif. Dia mau menjalankan pekerjaan dalam profesional, konsisten, disiplin, berintegritas, dan bisa dipercaya. Dia mempertahankan layanan kualitas layannya yang terbaik. Dia tegas dengan aturannya, dengan rulesnya. Karena apa? Ya biar sama-sama nyaman ke depannya. Tapi kalau kita melihat ego sebatas hanya hal negatif, ya udah ego doang. Masing-masing perspektif atau sudut pandangnya kan dari kita masing-masing. Kembali ke kitanya. Dari satu momen atau peristiwa ada orang berbeda-beda, responnya beda-beda kayak kakak. Kakak melihat aku sebagai orang ego kan, orang lain belum tentu. Ada orang yang menganggap, oh ini bagus nih, tegas, aku butuh orang kayak gini. Nah, aku mencari orang yang kayak gitu. Kita akan dipertemukan dengan orang yang sesuai sama kita. Kenapa Kis setegas itu? Karena aku butuh orang yang memahami caraku menjalani hidup. Aku nggak butuh banyak, tetapi kalau dikasih banyak aku bersyukur. Cuman kalau disuruh milih, aku akan tetap memfilter. Sampai kapanpun ini tidak akan berubah. Karena beberapa kali aku sudah menoleransi dan orang yang aku toleransi nggak bisa dipercaya. Beberapa kali aku melemahkan aturanku sendiri. Ketika aku menoleransi, nggak bisa dipercaya. Dari situ aku kembali lagi kepada rulesnya Kis. Terima kasih ya buat teman-teman yang sejauh ini memahami dan tetap mau mengikuti rulesnya dengan senang hati. Bagi Kis kita di sini, bagi Kis ya nih, bagi Kis aja. Kayak Kis di Bigo deh, kita kan saling respect nih. Sekarang kenapa Kis banyak bicara? Karena aku sebagai hostnya. Aku tempatkan diri, aku yang nge-handle room ini dan aku yang berbicara sebagai host. Tapi ketika Kis sebagai penonton, ya aku tempatkan diri sebagai penonton. Ya sama ketika kita ketemu. Ketika aku jadi massage terapis, dia tukang pijatnya kakak. Kakak datang nih kan. Aku melayani kakak selayaknya aku sebagai seorang terapis, Kak. Nggak akan sebawel kayak Bigo atau cempreng kayak gini, beda. Kakak akan merasakan sendiri. Ketika kakak datang sebagai pelanggan, klien atau tamu, masas atau pijat sama Kis aja dulu, nggak usah yang LC. Yang pijat aja dulu yang masas. Kakak akan merasakan sendiri betapa bedanya ketika Kis menjadi seorang terapis. Karena apa? Karena di sana aku menempatkan diri, oh aku jadi tukang pijat nih, aku jadi masas terapis. Jadi begini cara aku melayani. Kita tuh tahu yang namanya tahu diri, menempatkan diri di mana posisi kita. Kalau kita jadi seorang tukang pijat atau masas terapis, seperti ini kita melayani. Nadanya lebih turun. Kita layani sesuai dengan prosedurnya. Nah kalau jadi LC gimana? Agak lebih genit. Kan beda. Iya dong. Ketika jadi LC gimana? Sedikit agak lebih genit karena apa? Karena kita menempatkan dirinya, oh aku 1 jam nih bareng sama kakak ini, aku jadi pasangan kakak ini selama 1 jam. Beda karakternya. Karena apa? Iya, karena itu pekerjaannya. Nah sekarang kenapa nih bawel banget, cempreng lagi ya kan suaranya, gacor, bacot. Karena lagi jadi host. Contoh ya, misalnya kakak datang nih. Yang jadi ini, pijat dulu ya. Halo, selamat malam kakak. Terima kasih udah datang ke Ai Massage. Ini pertama kalinya ya kak. Salam kenal ya kak. Ai, nama kakak ini ya. Oh iya, silahkan masuk ya kak. Ini pertama kalinya kan. Permisi kak, ini karena kakak baru pertama kali kita jelaskan dulu ya. Untuk pakaiannya silahkan dibuka, digantung di balik.